Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nuryanti dari Prodi PJJ Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategis manajemen hubungan industrial yang saya tinjau dari 5 artikel jurnal nasional dan internasional tahun 2024 sampai 2025. Slide yang kedua, analisis artikel jurnal 1. Untuk artikel pertama, judulnya tentang implikasi hukum pemburuan terhadap sistem hubungan industrial di perusahaan manufaktur. Di latar belakangnya dijelaskan bahwa telah adanya perubahan regulasi ketenagakerjaan, terjadi pergeseran dalam sistem hubungan industrial. Tujuannya memang untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan, tetapi di sisi lain justru bisa melemahkan perlindungan pekerja. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum sosiologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa posisi tawar pekerja cenderung menurun, terlihat dari meningkatnya status kerja tidak tetap dan potensi konflik. Implikasinya, artikel ini menegaskan bahwa pengawasan dan keseimbangan kebijakan itu penting supaya hubungan industrial tetap adil dan harmonis. Slide ketiga, analisis artikel jurnal 2. Artikel kedua membahas peran hubungan industrial dalam mengurangi konflik tenaga kerja. Di latar belakang tersebut bahwa konflik sering muncul karena komunikasi yang kurang efektif antara manajemen dan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa dialog bipartit yang konsisten dan transparan mampu menekan eskalasi konflik. Implikasinya ini membuktikan bahwa komunikasi itu kunci utama. Kalau perusahaan terbuka dalam pekerja juga dilibatkan, konflik bisa dicegah sebelum jadi besar. Slide keempat, analisis artikel jurnal. Selanjutnya untuk artikel ketiga, judulnya tentang implementasi undang-undang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja di sektor perhotelan, khususnya di hotel dan residence. Di latar belakangnya dijelaskan bahwa dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara isi perjanjian kerja dengan beban kerja yang sebenarnya diterima karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah perusahaan sudah patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan dan apakah perjanjian kerja dijelaskan secara efektif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan dan analisis dokumen perjanjian kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi perjanjian kerja belum sepenuhnya optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman manajemen terhadap hak normatif pekerja. Implikasinya ini menunjukkan bahwa bukan hanya aturan yang penting, tapi juga pemahaman dan pengawasan. Kalau manajemen kurang memahami, antara bisa berdampak langsung pada hak karyawan. Slide jurnal keempat. Pada jurnal keempat ini saya membahas tentang hubungan industrial di era ekonomi digital, khususnya pada platform Gojek. Di bagian latar belakang dijelaskan bahwa perkembangan teknologi digital melahirkan model hubungan kerja baru dalam ekosistem gig economy. Model ini berbeda dengan hubungan kerja konvensional karena pekerja platform sering disebut sebagai mitra, bukan karyawan tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan hubungan industrial diterapkan serta bagaimana perlindungan sosial diberikan kepada pekerja platform digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi literatur sistematis. Jadi penulis mengkaji berbagai referensi dan kebijakan yang sudah ada terkait hubungan kerja di platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hubungan industrial konvensional ternyata belum sepenuhnya mampu melindungi pekerja platform secara optimal, terutama dalam aspek perlindungan sosial. Implikasinya diperlakukan regulasi yang lebih adaptif. Artinya pemerintah perlu membuat aturan yang bisa melindungi pekerja, tetapi tetap tidak menghambat fleksibilitas ekonomi digital.
pada jurnal kelima. Saya membahas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase. Di bagian latar belakang dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan formal sering memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Karena itu diperlukan alternatif penyelesaian yang lebih efisiensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui analisis dokumen hukum dan wawancara dengan praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih cepat karena putusannya bersifat final dan meningkat implikasinya. Penulis menyarankan agar klausul arbitrase dicantumkan dalam perjanjian kerja sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.